Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. This week we are going to discuss plot and points of view. Actually, as in general, I have already explained plot and point of view in discussing the formal elements or the elements of prose. But in this week, we are going more deeply in talking about plot and point of view. Okay. Plot is the logical interactions of the various thematic elements of a text, which lead to the original situation as presented at the outset of the narrative. Foster said that story is the chronological sequence of events, whereas plot refers to the causal connections between those events. A plot is a story, a selection of events arranged in time, and it has a beginning which leads to a middle to an end. Jadi, apakah plot itu sama dengan ringkasan dari sebuah cerita? Itu tidak tepat, ya, karena seperti ini. Plot itu adalah sebuah interaksi logis dari macam-macam elemen-elemen yang tematik dari sebuah teks. Nah, plot itu ada di dalam sebuah cerita. Jadi ada plot dulu, plotlah yang membuat cerita itu menjadi hidup. Nah, seperti ini misalnya bahwa story atau cerita itu merupakan event-event yang disusun secara kronologis. Maka plot itu adalah sebuah hubungan sebab akibat antara event-event tersebut. Kalau hanya tumpukan atau setumpuk hubungan, itu tidak berupa plot. Oke, jadi ada hubungan sebab akibat yang perlu digarisbawahi. Nah, this is a traditional plot line. Begin with exposition, and then complications, climax or turning point, and then resolution. Saya juga sudah membahas ini ya sedikit ya secara umum ya di Elements of Prose, that the exposition or presentation of the initial situation is disturbed by a complication, a conflict which produces suspense and eventually leads to a climax, crisis or turning point. Nah, exposition, di dalam exposition itu diperkenalkan unsur-unsur seperti karakternya siapa saja, kemudian ceritanya ini mengarah kemana, kemudian atau awal dari sebuah cerita. Nah, di initial situation tersebut itu diubah atau dibenturkan dengan sebuah complication. Complication itu problem, permasalahan. Ya. Disinilah cerita itu dibangun. Menjadi cukup menarik. Oke. Nah, climax is followed by resolution of the complication with which the text usually ends. Nah, kemudian penyelesaian masalahnya itu ada di resolution. Nah, beginilah kurang lebih piramida dari plot tradisional. Exposition dulu, introducing initial situation, and then rising action, facing a problem, and then climax, puncaknya, and then falling action or resolution. Nah, ini merupakan piramida tradisional dari sebuah plot. Gitu ya. Nah, sementara jenis-jenis plot sendiri seperti apa? The types of plot. The first one is linear plot. Linear plot itu adalah yang sudah kita bahas tadi ya, jenis plot tradisional. And then we have flashback.
A plot structuring device inserting a scene from the fictional past into the fictional present. Nah, jadi plot flashback itu sebuah plot yang meletakkan waktu zaman dahulu dulu, gitu ya, sebuah flashback. Oke, lagi-lagi ini flashback dari sebuah waktu yang ada di dalam cerita. Oke, itu disebut sebagai flashback. Nah, kalau kalian menonton film gitu ya, itu sering ada flashback terlebih dahulu. Contohnya kalau tidak salah Thor Ragnarok itu juga ada sebuah flashback di sana. And then foreshadowing. Foreshadowing itu kebalikan dari flashback. A hint or clue about what will happen at a later moment in the plot. Jadi, scene yang ada di masa yang akan datang itu diletakkan dulu nih di awal sebuah cerita. Okay. And then flash forward. A plot structuring device inserting a scene from the fictional future into the fictional present. Nah, ini kalau yang di foreshadowing itu a hint or a clue, jadi tidak lengkap tuh. Kalau di foreshadowing, sementara di flash forward itu cukup lengkap. Apa adegannya, not just a clue or not just clues. Okay, and then what is the function of plot? Tentunya dalam sebuah analisis ini akan sangat penting, akan sangat menunjang. First, to carry the reader forward by keeping them in suspense. Let the reader follow the workings of causality. They may go forward and see what leads to what, or backwards and find out why. And then the third one, simply to provide page or shelving where the author can put things that he wishes to display. That is the function of plot. Now we are moving to points of view. Actually, the points of view I have already told you also in the previous videos discussing the literary device or the formal elements of prose. Oke, tapi masih secara umum waktu itu. Kita akan coba secara lebih detail lagi tentang point of view. The first one is omniscience point of view. It refers to the acting figures on the third person and present the action from all-knowing perspective. Ini yang dimaksud dengan omniscient point of view itu adalah sebuah pandangan dari sudut pandang orang ketiga. Artinya sudut pandang orang ketiga itu orangnya di luar cerita. Untuk menyajikan kegiatan-kegiatan atau adegan-adegan dari perspektif serba tahu. Jadi orang ketiga yang serba tahu ini. True external narrator who refers to protagonist in the third person. And then we have first person narration. It presents the action as seen through a participating figure who refers to her or himself in the first person. Nah, sementara jenis yang kedua adalah first person narration. Narasi orang pertama. Ini yang menarasikan sebuah cerita itu merupakan pelaku atau salah satu tokoh yang terlibat di dalam cerita tersebut. Gitu ya. Jadi ini hanya dari satu sudut pandang saja. Berarti dan konsekuensi dari first person narration kalau mau logis ya, itu tidak all knowing gitu ya. Hanya dari sudut pandang dia saja. Then adopt the point of view either of the protagonist or the minor figure. Nah, ini apakah harus selalu karakter utama, tokoh utamanya? Tidak selalu. Bisa saja hanya dari tokoh sampingan saja, tokoh minor saja. And then figural narrative situation. The narrator moves into the background, suggesting that the plot is revealed solely through the action of the characters in the text. Nah, itu jenis-jenis point of view yang secara garis besar itu terbagi menjadi
dua ya, bahwa ada omniscient point of view dan ada first person point of view. Okay, this is the video for today. And thank you very much for your attention. And we are still have 2 more meeting. We on the makeup class. Jadi kita akan ada makeup class nanti. Akan ada 1 kali Zoom atau video conference meeting lagi untuk membahas sisa materi yang yang sudah atau yang belum kita selesaikan. Oke, silakan beraktivitas. Kalau misalnya kalian ada yang belum belum ada yang dipahami, bisa ditanyakan di grup WA ataupun di web kuliah. Saya sarankan di grup WA ya. Jangan lupa aktivitas di web kuliah untuk supaya absennya tersampaikan. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga.